Shallu ala Nabi Muhammad. Naik skuter di hari Minggu, ada gajah makan rambutan. Hai orang Jember, apa kabarmu? Kembali berjumpa dengan Gus Miftah dan Denny Caknan. Makan lemper, minumnya susu. Hai orang Jember, I love you. Pak Bupati, Pak Kapolres, jajaran Forkompinda, dan semua warga masyarakat Jember yang saya cintai. Saya datang malam hari ini tanpa diundang oleh siapapun. Saya masang panggung sendiri, saya bayar Denny Caknan sendiri, saya hadirkan konser sendiri. Pertanyaannya, kenapa Jember? Karena Jember luar biasa. Tepuk tangan untuk Jember. Jadi kemarin ketika diposting di medsos, ada yang komentar, saya mau nonton Denny Caknan, nggak mau nonton Gus Miftah. Sing bayari Denny Caknan aku yu. Kenapa saya mau ke Jember? Kebetulan saya punya teman kongsi bisnis dari Jember. Maka acara malam hari ini persembahan kami untuk masyarakat Jember. Tepuk tangan untuk Jember. Nanti akan saya panggilkan teman bisnis saya. Saya berharap semua yang hadir rezekinya seperti beliau. Amin. Nanti di tengah-tengah acara akan ada sesi tanya jawab. Saya bawa uang, yang pertanyaannya bagus nanti saya kasih uang. Mau? Coba itu daripada rame yang di belakang, jenengan agak duduk dulu mas. Biar itu yang di belakang nggak ribut. Nyuwun sewu, lenggah. Oh nggak bisa. Dari semua kota yang saya kunjungi, Jember yang paling istimewa. Kawan-kawan begini, saya yakin kita semuanya punya jatah sukses yang sama, punya jatah keberuntungan yang sama. Walaupun mohon maaf, hari sial itu tidak ada di kalender, betul? Itu artinya apa? Kalau hari ini ada orang sial, kamu tepuk tangan, siap-siap satu hari nanti kamu gantian yang akan sial. Maka yang perlu kita lakukan hari ini apa? Memantaskan diri supaya kita dipercaya oleh Allah. Banyak orang yang tanya sama saya begini, Gus, apa kunci kesuksesan? Jawabannya sederhana, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Saya ulangi, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Caranya bagaimana? Senanglah dengan orang yang mendapatkan kesenangan. Jangan pernah susah ketika melihat orang lain senang. Betul? Jangan pernah bangga, jangan pernah senang ketika orang lain tertimpa musibah. Karena bisa jadi musibah itu akan menimpa kita. Saya punya pengalaman. Sebelum saya dibully habis-habisan, per tahun saya hanya bisa memberangkatkan 15 jamaah untuk umroh. Setelah saya dibully, hari ini saya mampu setiap tahun memberangkatkan minimal 50 jamaah untuk berangkat umroh. Nanti kalau hati saya tergerak, mungkin ada 1-2 orang malam hari ini yang bisa mendapatkan hadiah umroh. Kuncinya satu, jangan pernah iri dengan kebahagiaan orang lain. Jangan pernah senang dengan kesusahan orang lain. Dan satu hal, jangan pernah kamu posting kesusahanmu di media sosial apapun. Kalau hari ini kamu susah, kamu posting di status WA. Kira-kira nomor kontak yang bisa membaca status WA-mu, mereka ikut susah apa seneng? Ikut susah apa seneng? Kira-kira ikut bersimpati apa nyukur ke? Karena orang sekarang karakternya adalah nyuwun sewu. Orang sekarang itu karakternya ingarso numpuk bondo, ing madya mangan konco, tutwuri golek rai. Betul?
Saya ulangi, karakternya orang hari ini. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tut wuri golek rai. Makanya kalau teman kita susah, teman kita ikut susah apa ikut senang? Senang. Orang yang senang ketika temannya susah, ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Ya masuk sing di zoom bae toh. Ini mbahnya yang di zoom saya kasih uang 500.000. Itu mbahnya yang di zoom. Oh mbahnya ini dikasih mic, mbahnya di sini. Mbah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah sinten namine? Nali. Sida? Nali. Nani. Mbah Nani usianya berapa? Swidak 3. Swidak 3. Sebentar. Swidak 3. Masih punya suami, Mbah? Masih. Oh, masih. Mas Budi. Aku njaluk duit sing anyar, Mbah Nani pekerjaannya apa? Tani. Masih punya suami? Masih. Anaknya berapa? 2. Kalau saya kasih uang untuk beli apa? Ngeslot? Hasil jenengan gadah kebun kiambak nopo kerja di tempat orang? Enggak ada sekedi. Oh, enggak ada sekedi. Alhamdulillah. Yaudah. Jenengan putune sing takon sapa, Cuk? 500.000 untuk Mbah Nani. Terima kasih. Dumajil bapak ireng di zoom kurang ajar. Caca kameramen. Santai, duit saya masih banyak, santai. Semua orang punya jatah sukses masing-masing. Maka malam hari ini saya pengen berbagi tips sukses. Harapan saya anak-anak muda di Jember hari ini yang belum punya pekerjaan, yang merasa masa depannya masih nggak jelas, yakin saja. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Kita punya Allah. Fafirru ilallah. Kalau kita punya masalah, larinya hanya kepada Allah. Kamu punya masalah sama pacar, kok curhat sama mantan? Otomatis diuntal garangan. Ciri-ciri garangan, nyekel topi. Kurang ajar, topi ini kayaknya kancan. Maka jangan pernah takut menghadapi masa depan. Tahun 2021, waktu itu presidennya masih Pak Jokowi. Saya diminta berbicara di Forum Investor Daily Summit 2021. Saat itu semua tokoh dunia mengatakan apa? Indonesia akan terancam dengan resesi global. Indonesia akan bangkrut dan seterusnya. Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu bilang sama saya begini, Gus, sampaikan sikap optimisme bangsa Indonesia. Di hadapan para investor dunia saya sampaikan apa? Firman Allah dalam Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kita. Kesusahan itu tidak akan pernah menimpa kita kecuali yang telah Allah izinkan untuk kita. Maka jangan takut dengan masa depan. Saya selalu mengatakan masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Hari ini bisa jadi kamu yang duduk di situ bisa lebih sukses daripada Pak Bupati. Amin.
Ada yang jomblo di sini? Kamu jomblo? Kamu ingat firman Allah. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Kamu duda. Malah ngaku duda. Wes rupamu kaya kotak infak. Nyoh, kowe 100 wae nyoh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak boleh takut? Walau fayatawakkalil mu'minun. Orang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah. Mintanya hanya kepada Allah. Jangan pernah meragukan masa depan kita. Sama halnya hari ini, Presiden Prabowo punya optimisme untuk membangun bangsa ini. Banyak program yang mulai dijalankan. Satu, dari dulu Indonesia itu saya selalu mengatakan, Indonesia itu bukan kekurangan uang, tapi terlalu banyak maling. Saya ulangi, Indonesia itu tidak kekurangan uang, tetapi terlalu banyak maling. Maka maling-maling disikat sama Pak Prabowo. Dalam sejarah Republik belum pernah terjadi nyita uang sampai puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Itu baru terjadi di zaman Pak Prabowo. Uang yang disita dikembalikan kepada bendahara negara. Hasilnya untuk apa? Dikembalikan kepada rakyat melalui sekolah rakyat. Maka hari ini nggak ada anak Jember yang putus sekolah. Anda yang pinter, Pak Prabowo punya sekolah khusus untuk orang yang pinter. Anda orang nggak mampu, Pak Prabowo punya sekolah rakyat. Itu artinya apa? Kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Kita nggak boleh berhenti untuk sekolah. Gus, kalau pengen mondok nggak punya biaya. Mondok di tempat Gus Miftah semuanya gratis, tidak dipungut apapun. Saya mau tanya hari ini, coba dijawab dengan keras. Kejahatan itu berasal dari kemiskinan atau kebodohan? Saya ulangi, kejahatan itu berawal dari kemiskinan apa kebodohan? Kebodohan. Banyak orang miskin, tetapi justru akhlaknya bagus. Tapi banyak pemimpin karena nggak punya akhlak, bodoh, justru merampok uangnya rakyat. Makanya anak bangsa Indonesia nggak ada yang boleh bodoh. Semuanya harus sekolah. Pak Prabowo membangun sumber daya manusia. Bagaimana caranya? Anak-anak yang nggak bisa sarapan karena orang tuanya nggak punya uang, dikasih program makan bergizi gratis. Kalau kemudian ada kasus 1-2 tempat keracunan, jangan salahkan programnya, jangan salahkan presidennya. Presiden sudah punya kebijakan yang mengeksekusi orang-orang daerah. Maka kalau ada kasus, mohon maaf, yang diperbaiki kasusnya atau programnya yang diberhentikan. Kasusnya yang diperbaiki. Kalau rumahmu rusak, pintunya rusak, yang perlu diperbaiki pintunya apa rumahnya yang dirobohkan? Malah rumahnya gitu loh. Ini tak bayar kamu bagi. Yang belakang gak usah maju. Nyata kasih 200. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang lain gak usah ngacung-ngacung, kalau rezekinya pasti kebeli. Kayak kamu insya Allah kebeli nanti habis subuh. Bakul-bakul itu jangan mancing-mancing, aku jadi takut. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok kamu punya kaos saya kamu? Pas di mana? Kondasmu kayak ngono tole? Oh palsu. Nah, dari mana kita memulai bisnis? Yang pertama, orang selalu mengatakan kalau saya mau bisnis, saya nggak punya modal, Gus. Saya mau tanya, kira-kira dengkul kamu itu kalau dibeli 1 miliar boleh apa enggak?
Lebih berharga dengkul apa uang 1 miliar? Dengkul. Kalau kamu mengatakan saya hanya modal dengkul, dengkulmu itu lebih mahal daripada 1 miliar. Persoalannya apa? Bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak. Semuanya yakin mampu. Apalagi di mana-mana saya katakan, Allah memberikan optimisme kepada kita dengan kalimat apa? Tolong nanti di akhir ayat ini kamu jawab sekeras-kerasnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Sekali lagi, ayyaqula lahu kun. Kalau kun fayakunnya Allah sudah diberikan, gak ada yang mustahil bagi Allah. Kere munggah balik gampang. Wajah kamu pas-pasan, istri kamu cantik, mustahil matamu mustahil gitu. Dia bilang, Gus saya pengen punya istri yang awet. Kalau kamu pengen punya istri yang awet, nikahlah dengan wanita yang jelek. Karena kalau istrimu cantik, mudanya cantik, tuanya tetap jelek. Tapi kalau istrimu mudanya jelek, sampai tua tetap jelek. Berarti lebih awet cewek cantik apa cewek jelek? Jelek. Yang pertama, kalau kita percaya dengan kun fayakunnya Allah, saya nanti mau cerita. Kongsi bisnis saya itu dari Jember, nggak lulus SD. Sekarang omsetnya banyak. Sekarang bisnisnya maju. Berangkat dari apa? 1, niat yang baik. 2, keberanian untuk merubah nasib. Ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah merubah nasib seseorang sehingga orang tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Kenapa? Kita dikasih kemampuan oleh Allah. Tahun 2010 saya pertama kali punya motor Vario kreditan. Setiap kali saya starter bunyinya dit. Motor kreditan. Tapi kalau Allah berkehendak, kun fayakunnya Allah, enteng le. Aku mbiyen delok koncoku sekolah mangan, aku ra kuat mangan. Maka ketika Pak Prabowo punya program MBG, tanya sama saya, bagus gak Gus? Bagus Pak. Banyak anak kita yang belum bisa makan. Makanya tolong ibu-ibu, anaknya diawasi. Ibu-ibu di rumah mohon maaf. Bapak-bapak juga mohon maaf. Kalau di rumah punya telur, tolong yang suruh makan telur itu anaknya, bukan ibunya. Kalau di rumah punya susu, tolong yang suruh minum susu itu anaknya, bukan. Kamu jangan keras-keras, nanti viral lagi. Saya mau bagi duit agak banyak, tapi saya mau mendatangkan malam hari ini yang membuat konser ini yang urunan sama saya. Kita panggil anak Jember yang hari ini sukses bisnis di Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Rara. Nanti yang bagi duit saya sama Mbak Rara. Sini Mbak Rara. Saya pengen Mbak Rara ngasih testimoni bahwa siapapun malam hari ini bisa sukses, termasuk ndas kamu yang seperti ini. Nyoh 200 kowe njaluk wae iki jan. Sabar kowe nyoh. Sini Ra. Mana Rara? Ayo gewes sini cepetan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga semuanya sukses, amin. Semoga semuanya kaya, amin. Semoga semuanya bisa pergi haji Makkah Madinah. Pak ya? Bapak. Cepetan. Kira-kira lah Mas. Kacamata itu pakai kacamata. Kacamata. Itu loh Pak. Oh kayak. Oh ya kira-kira kayak. Sabar. Yang belum dituju nggak usah berdiri. Biar nggak nutupi yang belakang. Wah ini abot kok. Lu. Kasih mik. Namanya siapa? Assalamualaikum Gus Miftah. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Suara cungi. Saya Renata. Uangnya gowo dia wae. Renata. Suaranya cungi. Siapa namanya? Renanta. 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 Oke, Renanta. Mas Renanta dari mana? Asli Jember. Jembernya mana? Silo. Aku ini berpengajian yang Jember Utara. Disingkat
Jember Utara. Kayak singkatannya ya. Enggak ada singkatannya. Rano. Umur kamu berapa, Mas? Umurku 25. Udah menikah? Belum. Belum. Pekerjaanmu apa hari ini? Sekarang fotografer. Fotografer. Weh. Kenapa orang moto matanya merem satu? Ben fokus. Ora. Apa? Karena kalau merem dua-duanya rasa delok. Iki kok, iki nek iki ngopo iki tak gowo terus. Ih, zizi. Zizi aku. Kamu pengen usaha apa? Gimana? Kamu punya ide apa? Kan saya di fotografer. Nah, itu pengen ngembangkan usaha ke studio gitu. Ah, Studio foto. studio foto. Iya. Lah karmu piye karmu? Ngene. Lah ngene kok. Keren ya? Terus Ya, studio foto terus nanti bisa memperkerjakan banyak orang juga. kamu sekarang ngurus orang tua kamu enggak? Iya, ngurusin. Orang tamu kerja apa? Ibu pedagang rujak, terus bapak nguli. Bapak, ibu, rujak, bapak, Muli. Yaudah kamu tak kasih modal 2 juta. Serius? Alhamdulillah. Gampang aku ini. Tenan lo ya, sesuk lah kowe sukses studiomu, ngetek aku di Instagram. Siap. Ya. Saya Sebelah usaha. sini. Ibu-ibu atau mbak-mbak? Ibu atau mbak-mbak? Yang di rumah nggak punya beras ngacung. Tak salah ke bupati nih. Bentar. Siapa? Itu ibu-ibu yang kepalanya lucu. Ah ini biru. Oke ya lucu. Ya ampun, lah kok nek Ya bebek. ampun. Digoreng yuk. Bandone nek bebek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Siti Khadijah Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siti. Mbak Siti dari mana? dari Ambulu. Ambulu. Oh, Ambulu. Dulu Gusna ngaji di Ambulu, kamu datang di lapangan itu. Iya. Nah, pekerjaannya apa kamu, Mbak Siti? Ya, tani. Tani. Ya. Punya sawah sendiri atau kerja Nyewa, orang lain? nyewa. Nyewa. Suaminya kerja apa? Tani juga. Tani juga. Anaknya berapa? 2. 2. Hasil tani sebulan dapat berapa? Atau setahun berapa? Setahun mungkin 10. Setahun 10 juta. Berarti rata-rata sebulan nggak sampai 1 juta ya? Anakmu sekolah di mana? Oh, masih Sekolah. kecil itu. Oh, gitu. Oke. Masih SMP. Terus apa keluhanmu hari ini? Keluarnya ya kepingin. Apa? Masih mau Sebagai petani keluhanmu apa? Nanti kalau memang nalar tak sampaikan ke Pak Menteri Pertanian. Ya. Mes Orea, Pak. Apa? Mes Orea tuh angel. Dia tembakau murah juga. Tembakau murah karena musim hujan mungkin. Enggak, Pak. Sebelumnya Oh, kamu nanam tembakau? Iya. Yang beli tembakau kamu siapa? ikut mitra. Haji Her. Biasanya kalau Jember dan sekitarnya itu Haji Her Medura teman saya itu. Iya, mitra. Ikut Ah. mitra. Ya. Terus keluhannya apa? Urea Oreanya mahal. mahal. Sulit Kan dicari. Pak Prabowo ini sudah menurunkan harga pupuk subsidi ya Gus Faid ya? Gus Faid. Itu diturunkan lagi 20%. Sekarang harganya berapa urea? Di Ambulu 200 satu sak. 200 satu sak. Ya. Yaudah kamu beli 5 sak 1 juta. 1 juta. Itu beli ya. Sebelah sini depan. Yuk sebelah sini gantian. Iya. Sing kene. Sing ndi, Pak? Cowok dhisik tadi ibu cewek gantian. Ya sing iki sing peci iki. Sing peci. Ah, Eh. sing ceremet dekat mau iki. Oh duduk. Enggak apa? Enggak nyaman. Lah kamu gede kok badannya. Mas siapa kamu namanya? Billy Gus. Oh, Billy. Ya Gus. Wajahmu lebih menarik, namamu lebih menarik daripada wajahmu. Aduh Gus. Billy, kamu umur berapa, Billy? Apa Gus? Umur berapa? Umur 28 Gus. Udah nikah? Sudah Gus. Alhamdulillah. Anakmu berapa? 1 Gus. Kamu Masih kerja dalam apa? kandungan Hah? 7 bulan Gus. Oh, dalam kandungan 7 bulan. Ya, Gus. Mudah-mudahan selamat ibunya, selamat bayinya. Iya, Gus. Kamu kerja apa, Billy? Kerja di driver Gus. Oh, kamu sopir. Iya. Driver apa? Dump truck Gus. Dump truck. Oh, dump truck. Nggih. Di mana? Kamu punya truk sendiri? Enggak Ikut orang. PT Gus. Oh, good PT. Iya, Yang kamu angkut apa biasanya? Percil apa? Truk. Pasir yo Pasir Gus sama Pasir. batu itu biasanya. Untuk proyek-proyek itu. Kamu Gus. jujur, sehari dibayar berapa sebagai driver dump truck? Itu murah Gus, cuma itu kalau satu ritnya 10.000 Gus. Satu rit. Hariannya 75 Gus. 75. Ya, Gus. Tiap hari kerja atau enggak mesti? Kerja Gus.
Oke. Kamu apa yang mau disampaikan? Masalah truk busine apa kenal Masalah apa itu Gus? Oh, ya terserah. Ya apa masalahmu apa? Ya ini Masalah Gus, apa? masalah tentang anu Gus. Semoga sabar masalah tentang keluarga ini Gus. Keluargamu kenapa? Istrimu cerewet? Udah ada Gus. Udah ada. Cuma biar sabar menjalani kehidupan ini Gus. Oh, Yang sangat berat ini Gus. Sampean berarti bendina dijal mendengar manisnya cangkeme Billy. Oh, alam bendina selain bojomu padha. Kamu sering dimarahi istrimu? Kenapa Gus? Sering dimarahi istrimu? Diomelin mungkin. Enggak pernah Gus. Ada cerita, suami ditanya sama istrinya, Mas, kalau besok saya mati, kamu nikah lagi apa enggak? Iya, saya nikah lagi. Nah, berarti kamu punya 2 istri? Iya. Besok di surga, kamu sama istri pertama apa istri kedua? Suaminya jawab, sudah saya di neraka saja. Moh ketemu bojone, moh. Udah nikah lagi saya Gus. Oh iya, seneng. Ya udah, kamu harus sabar. Banyak orang sukses di Indonesia itu dulu sopir truk. Contoh, hari ini salah satu orang terkaya di Kalimantan, Haji Isam, itu dulu sopir truk. Sekarang menjadi juragan batu bara terbesar se-Indonesia. Iya. Siapa tahu sekarang kamu driver drum truck, besok jadi juragan drum truck. Amin Gus. Amin, Gus. Minimal Amin, percil jadi businya. Amin. Sejuta aja, sejuta. Terima kasih banyak. Sebelah Gus. sini, karyawan ini. Terima kasih banyak Gus. Mana Rak? Mana Rak? Mana? Dua Assalamualaikum putri nih Mbak, 2 putri. Mana? Ini Yang mana? pakai baju biru. Kita kasih karyawan dulu. Ya. Mana yang mana? 2 putri. Mana Rak? Mau 2 bangli? putri. Iya, dulu. Iya. Yang Yang paling pilih cerewet sekarang. ya, Mbak. Yang Ya, mana? yang paling Yang mana cerewet. Bayu? Mana? Yang paling cerewet apa yang paling nakal, Terserah, Mbak? Terserah Bayu. Sing di wis. Sing paling hafal jenengan. Nih, belakang janda nih. Oh itu. Ya. Iki. Ya gini. Wah, kok rupanya nggak meyakinkan. Nakal iku, Bang. Hei, nama kamu siapa, Bro? Ngatek. Ngadep. Eko bro. Namamu siapa? Eko. Eko. Eko, kamu karyawan 2 putri. Posisimu sebagai apa di 2 putri? Pekerjaanmu sebagai apa? Driver. Driver. Sebagai apa? Driver. Oh, driver juga. Oh. Kamu ngangkut apa? Sembako. Oh, sembako. Sembako. Rutenya mana aja biasanya? Lokal Semarang. Lokal Semarang. Keluh kesahmu sebagai karyawannya Mbak Rara apa? Nggak ada Gus. Nggak ada. Seneng terus. Ya. Gajimu cukup. Cukup. Kalau kamu tak kasih uang untuk beli apa? Buat nikah. Eh? Buat nikah. Kamu belum nikah? Mau Ya udah nikah. tak kasih 5 juta. 5 juta. Alhamdulillah. Nikah. Hei, kamu jadi kepala rumah tangga yang bagus. Jangan aniaya. Gayanya nikahnya kayak artis. Wah, gayanya romantis. Tahu-tahu pegatan. Orang sakakan takon. Aku mau makan, kamu ridho enggak? Oke, sukses. Bolak-balik ridho. Semoga keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anakmu 15, amin. Sebelah sini, sebelah Kakean, sini. Bah, 15. Banyak anak, banyak rezeki ya. Bah, Pakai yang sebelah perempuan sana. lho, Bah. Udungan niku lho, Bah. Ibu. Ibu-ibu mana? Ibu. Yang mana? Bu, Yang Bu. mana? Itu. Nah, Ibu-ibu yang mana? Itu loh, Bu. Oh, yang berdiri itu. Itu, Nggih, jenengan, Bu, jenengan. Nggih. Sini. Tuh, ibu-ibu maju. Sebentar. Nyantai. Sabar. Ya sebentar. Wargane Pak Fawaid ki jan. Iki, ibu ini. Ayo, ini wargane Pak Bupati. Assalamualaikum. Dalam. Gue lah sering lewat Blitar Banyuwangi. Iya no aku balik. Ngelewatin Jember. Ah. Tadi tilang kena Kapolrese kayak. Oh siap. Gue larang di duit, moro ning kantor wae. Oh, ngono. Langsung di penjara. Jarang. Rumah aku diwene duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sinten. Irma. Masya Allah, irunge, Masya Allah, irunge. Irunge Mas. Bu Irma, usianya berapa? 34. Udah punya suami. Anaknya berapa? 2. Suaminya pekerjaannya apa? Kuli, Pak. Oh, kuli. Kalau Bu Irma? Saya karyawan toko. Karyawan toko, kasir? Nggih. Oh, kasir. Kenapa? Berapa gajinya Tuh, kalau ditanya, di Jember? gajinya sebagai kasir berapa, Mbak? Alhamdulillah untuk saya 50.000. Per hari. Iya tuh RB Bas Senani. RB lebih banyak. Ngono kurang syukur.
Nani saya bang. Ya. Rungokne kae. Senenono. Anaknya berapa Bu Irma? 2. Kalau saya kasih uang untuk apa? Untuk modal usaha. Cimo piro? Bang. Mau usaha apa kamu? Terasi. Jualan terasi. Nggih. Jualan terasi modalnya berapa? 100.000. Udah tak kasih 1 juta, 1 juta. Alhamdulillah. Beneran ya Makasih, jualan terasi ya? Bang. Jualan terasi. 1 juta. Duduk, itu dikasih. Sebelah sini. Anak aja, kecil, duduk anak aja, kecil. duduk. Anak kecil. Saya pengen anak kecil. Yang mana, yang mana? Ini, adik ini. Nah. Adik depan ini. Bentar. Assalamualaikum, Dek. Salam, Salam. Namanya sinten? Namanya siapa? namanya Ayu. Ayu. Dek Ayu umur berapa? Lulu, iya. Dilungguhkin iku ora? Ya, Dek Ayu umur berapa sayang? Umur 8, Umur 8 tahun. Kelas berapa? kelas 3. Bapaknya namanya siapa? Irul. Irul. Rul, anakmu nih kenal Rul. Wes ngerti. Irul. Kowe kenal. Ibunya siapa namanya? Ira. Eh? Ira. Oh, berarti pasangan Ira dan Irul. Irul. Ah. Asik. Pas pernikahan namanya pasangan Ir. Ira dan Irul. Punya adik apa punya kakak? Punya kakak. Punya kakak. Punya adik enggak? Enggak. Cita-citanya di Ayu jadi apa? Guru. Oh, jadi guru. Kenapa pengen jadi guru, Nak? Biar pinter. Biar pinter, memintarkan anak Indonesia. Dan di zaman Pak Prabowo ini para guru lebih dihargai daripada sebelumnya. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Nah, kalau pengen jadi guru caranya gimana saya? Belajarnya harus bagaimana? Giat. 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 Bapaknya di rumah kerjanya apa, Dik? Kerjanya Hah? nyongkol. Cari-cari? Apa? Nyongkol. Nyongkol? Oh, mikon. Oh, nyangkul. Kalau ibu? Kalau ibu gak kerja. Wisil, nyangkul iki nyangkul sawah, kowe malah nyangkul ndase hengki iki lho iki. Anak iya kuwi ya sawah ya. Nyangkul ya. Kalau saya kasih uang untuk apa, Di Ayu? Oh, untuk apa? Untuk biaya kakak sekolah. Untuk biaya kakak sekolah loh. Cah cilik mikir kakak. Tepuk tangan lu Di Ayu, keren kamu nak. Kakaknya sekolah di mana? SMK 5. Kakaknya mau bayar apa kok belum dibayar? Sudah. Apa? Apa, Bu? Alah satu. Study tour. Halah, orang duwe duit melu study tour barang toyo. Kadang-kadang itu loh Pak Bupati yang perlu kita evaluasi sekolah-sekolah itu. Kadang-kadang program study tour itu membebani orang tua. Betul? Apalagi ada istilah itu kewajiban. Sejak kapan study tour itu menjadi sebuah kewajiban? Makanya Pak Bupati, saya kasih usulan dengan sekolah-sekolah seperti itu harusnya itu ditertibkan. Study tour itu pilihan, boleh ikut, boleh tidak. Kalau diwajibkan bagi yang nggak mampu, kasihan, betul? Harusnya pilihan, jangan diwajibkan. Yang paling urgent apa? Untuk apa? Jangan study tour, saya nggak mau kalau study tour. Itu bukan study tour, lebih Apa? tepatnya kunjungan industri. Oh, mbok niki salah ya. Kunjungan industrinya kemana? Kamu jurusan apa di SMK? THP, Apa itu THP? pengolahan hasil pertanian. PHP. PHP, Oh, PHP, pengolahan hasil pertanian. Pertanian. Iki percel juga PHP, pemuda hampir punah. Kalau kunjungan kerja, besok kunjungan industrinya kemana? Kalau yang pas kunjungan waktu itu sih Gaza. di Jogja. Kok Gaza gitu loh? Kok sarep perang kopi kowe iki Gaza. Pernah disambut bom, kok masa Mbak Eneng Gaza langsung dor. Nyantai. Remuk. Kunjungannya biasanya biayanya berapa? Pas itu sekitar berapa ya? 500, 700, 1 juta? 1.900.000. 1.900.000. Ini besok mau kunjungan kemana? Yang itu yang belum bayar. Yang belum 1.900 itu? Ya. Yaudah 2 juta Cil, 2 juta. Terima kasih. Kamu beneran sekolahnya bisa ngangkat derajat orang tua kamu ya? Jadi saya himbau lah, sekolah-sekolah jangan mewajibkan, itu option.
bisa milih. Kalau studi tour ya, kalau kunjungan industri kan memang tugas sekolah. Ini mau nggak mau harus. Tapi kalau studi tour umpamane anak Jember mau ke Bali, jangan diwajibkan. Kasihan orang tua yang tidak mampu. Itu dievaluasi Pak Bupati. Kalau kunjungan industri mau nggak mau. Ayo sebelah sini, sebelah sini. Apa Long? Oh itu di depan Mas Bulung panitia itu ada. Yang mana? Mana? Sebentar. Mana? Yang mana? Wah, Mbak Lalawi ding jalo ya ora apa. Ora takon apa Lalawi. Sapa sing takon? Kuwi kancamu kuwi. Wong edan. Mergane rak mayu rabi kok. Lho nyapa takon barang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Sampingnya Mbak Lala ada orang kok nggak kelihatan ya? Oh itu Raja Tumo, Mbak. Bah, tak bilangin. Hah? Tiap kita ada konser, pasti nyonok Monata tuh WA-in aku tiap hari. Minta job. Iya, aku mau ikut. Aku kadang dimarahin Pak Bambang loh, Bang. Kakak biaya iki wong limo iki. Oh alah, aku ada kadang yang Dia mau doa katanya. Oh. Mbak, kok aku nggak rabi-rabi ya? Sing ngomong kayak aku ngomong wae tak santet. Mbak Rara. Mbak Rara itu nama Mbak Rara. Mbak Lala itu nama aslinya siapa, Mbak? Rila Widianti. Rela Widianti. Iya. Sudah pernah menikah Mbak Rela? Oh sudah. Kok Mbak Rela itu kayaknya nyaman banget dengan Cak Sodik. Kenapa sih? Soalnya pengertian. Oh alah. Sik, Mbak Lala. Iya. Mbak- Sesuk nggih kacamata lah. Ora tak ada. Memang teorinya bener, Cil. Mbak Lala. Emang teorinya bener. Yo. Anaknya Nabi Adam kan sekali lahir loro. Lahir loro. Jadi ganteng karo ayu, elek karo elek. Ternyata keadilan Tuhan itu berlaku. Dibuat nikah silang. Sing ganteng kuwi rabi karo cah wedok sing elek, sing lanang elek rabi karo sing ayu. Begitu aku ndelok Lala karo Tak Sodik, ternyata teori itu benar. Lah sing lanang elek, sing wedok ayu. Tapi lah Alah wong awakmu yo yo. Boleh tanya enggak? Mosok ajudanku ngawal rondo 5 ki, Bah? Jan. Itu sebenarnya bukan janda, perawan second. Iya, betul. Mbak Lala itu jadi penyanyi berapa tahun? Dari kelas 4, Bah. Dari kelas 4. Iya. Memang sukanya nyanyi. Sukanya enggak, sukanya Mas Sodik. ya ampun Lala. Takon, besok takon. Kira-kira Sodik iki golek pelete ning Banyuwangi apa ning ndi? Ora masalah kuwi. Nggih kacamata tenan mripatmu brem kuwi ketoke. Sajake awakmu kok meri to. Ketoke khilaf si Rarai. Hilap Ya, ketoke. si Lala. Ngono kaya genset ngono lho, Mbak. Sing lanang mesane iki delok to wajahe mesane iki lho, Cil. Mesane apa jane gelandangan ora mesane piye kok. Awakmu yo ngono. Gula, gula dipajang ning pernikahan primiding ya. Iya. Jadi mesti wong mikir. Iki Lala karo pembantune apa karo sapa? Lah kuwi dipoto lah. Sing Mbak Lala dirubung semut cita ora tawon kok ketoke. Kowe ngerti ra? Umpama Lala karo Sodik menikah, itu akan terjadi perjanjian. Janji Hitam di atas putih. ora ngono bah anake belang malan kuwi kok. Malah kayak zebra. Mbak Lala mau nanya apa Mbak Lala? Atau mau menyampaikan apa? Mau nanya, Bah, ini kan teman-teman saya Itu janda semua. Janda 4. Janda 4 satu. 4 itu janda semua. Selfie janda. Janda. Lia Janda. Aurel Janda. nah janda semua, Bah. Jadi Sodik itu disarang janda tak kan? Oh, ketuane pengepul janda. Sunatmu kok sunatmu bener kan. Kita ya Sodik iki sunate pas iki. Bener sunate Nah, bener. tiap jaluk job pasti sing rondo sing digawa, Bah. Oh. Pengasih. Dodolane Sodik rondo pokoknya ya. Terus kenapa, Mbak? Mau nanya amalan apa yang bisa mempercepat jodoh, Bah? Mempercepat jodoh. Mempercepat jodoh. Mempercepat jodoh soalnya mempercepat datangnya jodoh soalnya pengen nikah, Bah. Oh. Kamu pengen nikah lagi? Iya. Jadi untuk para janda ingat ya. Wahai para janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan bahagia. Sodik lu nya. Sing lanang semangatnya. Amalannya, Bah, Tak kasih tahu amalannya. dulu caranya bagaimana. Kan kamu sering nyanyi lagunya Romeo dan Juliet ya. Kamu nggak akan pernah mendapatkan jodoh seperti Romeo kalau kamu tidak bisa menjadi seperti seorang Juliet. Maka kalau kamu ingin mendapatkan suami seperti Ali, jadilah seperti Fatimah.
Karena jodoh yang baik akan ketemu dengan orang yang baik. Maka kalau kamu pengen ketemu suami yang pantas, jadilah pribadi yang pantas. Mbak Lala kalau suruh milih penyanyi, pelawak atau kiai? Kalau pilih mana? Pelawak, penyanyi, apa kiai? Kiai. Aduh. Hei, apa kok terus melayu, Mbak? Orang aku melayu, arep juga mas kawin. Bunda, Pak, Bunda. Rencananya Bunda sampean, Mbak. Sampean mulai toko Jember langsung ditutupi lawangnya Bunda. Yaudah, Mbak Lala disangoni ke? Sekali-kali ngangoni artis ke? Transfer nggak apa-apa, Bah, transfer. Udah, untuk para janda bagi-bagi ono. Ngapa Sadik? Rojo tumpung kalih. Lanang ki nafkahi malah lanang njuluk duit. Dia calone jenenge calone jenenge. Calone. Makasih ya. Makasih. Bah, Apa? kok cuma 5 lagi, Bah? Apanya? Lagi. Koncomu joke ke lho, Nduk. Sebelah sini. Sebelah sini. Coba saya mau bakul yang itu, tahu yang itu. Jenengan kamu itu. Masnya itu. Sini Mas, itu. Yang tengah itu. Saya mau tahu keluh kesahnya pedagang itu. Bentar. Habis ini Mahesa nggak apa-apa. Ayo, namanya siapa? Namanya siapa? Yo, ini Mas Denny Canan baru nyampe. Habis ini kita nyanyi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu kalau lagu ini Denny Canan sukanya apa toh? Kalau aku sukanya satu. Apa? Kartonnya no medot kabel. Janji. Oh, janji ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Namamu siapa? Alwi. Alwi. Sing banter, Mas. Yo, cuma Alwi. Orang-orang biasa apa itu, Wi? Siapa namanya? Alwi. Alwi asli Jember. Pasuruan. Oh, kamu dari Pasuruan? Kamu nih jualan berangkat dari Pasuruan? Profesi kamu tiap hari jualan apa? Tahu gini? Aslinya keripik. Oh, itu keripik. Ini punya teman saya. Apa? Punya teman saya. Punya teman saya. Loh, kamu jualan apa? Keripik singkong. Keripik singkong. Terus itu teman sayanya apa? Kan tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Oh, tahu Sumedang. Jualin Punya temen. Iya. Kamu jualan kayak gitu modalnya berapa, Mas? Dapatnya 3.000. Modalnya. bondone pira? Belonjonya kamu berapa? Modalnya keripik. Modalnya keripik berapa? 500. 500. Suka dukamu sebagai penjual di acara seperti ini apa? Apa? Ngopo kayak? Kenapa? Pingsan. Mas, agak duduk dulu, Mas. Mbaknya lihatnya di depan sebentar. Modalmu 500. Kalau habis kamu punya untung berapa, Mas? 400. 400. Modal 500 berarti 400. Luar biasa kamu. Ya, apik kowe itu aku. 400 kali 30 kalau tiap hari jualan berarti 12 juta. Berarti penghasilanmu lebih banyak daripada bupati. Bupati gajinya mau 6 juta kayak Pak Fawait kayak. Ampuh kowe, Bro. Kamu tiap hari jualan? Tiap hari jualan, Bang. Hasilnya untuk apa? Ya buat istri saya. Oh, anakmu berapa? Satu. Tiap hari bisa dapat uang 400? Ya nggak pasti kalau habis itu. Oh, kalau habis. Banyak nggak habisnya? Nah, banyak nggak habisnya. Akhir-akhir ini penjualannya enak apa enggak? Ya, agak seret apa agak lancar? Agak lancar. Agak lancar, disyukuri ya. Karena hujan-hujanan itu, Bang. Loh, Lah hujan malah lancar. Alhamdulillah. Loh, kok gak nyolong Aku mumet dasku sumpah. Soalnya kriuk-kriuk bang, kayak mangan seblak gitu. Itu kalau saya beli punya kamu tuh berapa segitu? Kira-kira aja nggak usah dihitung lama. Kira-kira berapa? 500. Yaudah tak beli 1 juta. Itu dibagi kamu tak kasih uang 1 juta. Iya. Sebelah sini. Mahasiswa. Iki selemu iki. Aduh, kecepit pak. Sabar. Cik. Oh ya, namanya siapa? Levi. 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 Kayak jin nih. jenenge Kayak jin. Lepis. Kalau jin Levi. Lepis. Levi udah menikah? Sudah. Umurnya berapa kamu? 24 tahun. Pekerjaannya apa? Pekerjaan karyawan swasta. Apa tuh kosan swasta? Di apa ya? Di Roxy. Di Roxy. Oh, anu swalayan. Oh, swalayan, mall. Iya. Kamu jadi apa di situ, Dok? Jadi Jadi patungnya itu.
di playgroundnya. Oh di playground. Gajimu berapa di situ? UMR. Oh, UMR. Kalau kesahmu kerja di situ apa? Kalau kesah Biar sih, Pak Bupati dengar nanti kalau ada evaluasi dievaluasi. kalau kesahnya sih gak ada Gus, namanya juga pekerjaan, ya kita kerjakan dengan baik saja. Oke, ya udah Cil, 1 juta Cil. Yo, selawatan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya sama adik-adik yang ada di atas. Kamu yang cewek saya tanya, kamu pilih cowok tipe mana? Yang romantis apa yang humoris? Yang romantis apa humoris? Humoris ya? Humoris katanya. Lebih baik pilih pasangan yang humoris tapi berakhir romantis daripada kamu punya pasangan yang romantis tapi berakhir tragis. Langsung setuju nih adik-adik ya kayaknya. Makanya, Mas siapa namanya? Adikus. Siapa? Adikus. Adikku, kamu bukan adikku. Iya, moderatorku ya. Oh. Adi aja, Oh, panggil Adi. Adi aja. Makanya di mana-mana Mas Adi, orang yang menyenangkan itu pasti temannya banyak. Pasti temannya banyak. Gubernur menyenangkan temannya banyak. Ya, Ustadz menyenangkan fan-nya banyak. Bahkan saya sering cerita sama teman-teman di medsos, banyak orang yang hanya sekedar pengen belajar Islam, itu hanya gara-gara melihat kita menyenangkan. Nah, makanya saya berharap hari ini kita mempunyai pemahaman yang menyenangkan. Karena memang bangsa ini terlahir menjadi bangsa yang menyenangkan. Maka adik-adik yang saya cintai, 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Salah satu impact negatifnya adalah melahirkan generasi anak bangsa yang kurang percaya diri. Kalau bahasa kalian apa anak-anak milenial? Insecure. Kalau Pak Gubernur ini usianya kolonial, tapi seleranya milenial. 350 tahun kita dijajah, itu melahirkan generasi yang kurang percaya diri. Kalau bahasa lainnya apa? Underestimate. Ya, betul. Nah, kan? Underestimate itu nggak bagus, tapi overconfident juga nggak bagus. Makanya yang kita cari apa? Yang tengah-tengah saja. Nah, salah satu bentuk ketidakpercayaan diri itu apa, adik-adik? Kita menjadi bangsa yang minder ketika ketemu dengan anak bangsa yang lain. Saya kasih contoh, ini contoh konkret. Saya pengen adik-adik yang hadir maupun yang menonton tayangan ini, setelah acara ini menjadi orang yang pede, percaya diri, mempunyai kepercayaan diri yang lebih walaupun tidak harus over. Tidak harus over. Kita itu adik-adik, kalau ketemu dengan suku bangsa lain, itu seolah-olah minder karena efek dari 350 tahun itu kita dijajah. Tolong Anda catat, nanti di akhir acara silakan Anda bertanya melalui kertas, saya kasih hadiah, uang cash dan kaos dari Gus Miftah. Pertanyaan terbaik akan saya, atau bisa jawab pertanyaan saya, atau Anda yang bertanya, akan saya kasih hadiah uang cash dan kaos. Lumayan lah untuk beli seblak. Iya, bisa jadi ya. Itu ditekankan ya, nanti bertanya atau menjawab ya. Iya. Ini kita harus kasih uang cash karena yang hadir rata-rata cewek. Ingat, gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Ya, itu. Merasa terbela itu ya. Ya. Makanya kemarin pas acara pernikahan Deddy Corbuzier, istrinya Sabrina nanya sama saya, ada nggak Gus kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Ayo semangat kerja untuk para cowok. Makanya, gitu ya. Yang cowok-cowok itu harus ingat, cewek itu paling tidak suka satu, Apa tuh? cowok yang omong kosong. Betul? Dua, otak kosong. Otak kosong. Dan yang ketiga, dompet kosong. Lengkap sudah penderitaan itu ya. Makanya anak-anak ABG punya istilah, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Nah, bukti ketidakpercayaan diri kita apa?
Bangsa ini, mohon maaf, kalau ketemu orang bule, tahu bule kan? Orang Eropa, orang Amerika, yang ada di otak kita itu apa Pak? Ini orang pinter. Jadi kita udah minder duluan. Begitu kita ketemu dengan orang-orang dari Belanda, dari Inggris, dari Eropa, dari Amerika, kita udah minder duluan. Karena seolah-olah orang bule itu pasti pinter. Padahal bule goblok itu juga banyak. Banyak. Buktinya apa? Saya beberapa kali mengislamkan orang ateis itu hanya berangkat dari narasi yang kita bangun bisa mengalahkan apa yang dia pahami. Contoh, saya pernah mengislamkan seorang ateis dari Islandia, namanya Audur Linda. Dia waktu itu ikut orang Bandung yang dulu jualan, kebetulan ini sempat viral jadi bintang tamu saya di TV. Siapa yang odading itu siapa? Mang Oleh. Yang duta kulinernya Kang Emil itu loh. Itu siapa? Mang Oleh Odading. Mang siapa namanya? Mang Oleh. Iya. Yang dulu ada istilah. Ade Londok ya, We? Oh, Ade Londok. Iya. Odading. Iya. Kalau sekarang ada istilah. Apa? Dulu odading, sekarang semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Hati-hati. Nah, waktu itu saya pengen mengatakan apa? Bahwa tidak semua bule itu cerdas gitu. Dia lihat penampilan saya seperti ini, dia tanya sama saya, "Who are you? Anda siapa?" Saya bilang Ustadz, dia nggak paham. Karena orang-orang Eropa itu nggak paham Ustadz itu apa. Akhirnya saya jawab, "I am Muslim teachers." Guru agama Islam. Dia baru ngeh kan. Kemudian apa? Dia gantian saya tanya, "And you?" "I am Audur Linda from Iceland, Islandia." "Usia kamu berapa?" 20 tahun. Lah saya tanya, "Agama kamu apa?" Dia bilang, "I am ateis." Nggak percaya Tuhan. Saya tanya, "Kenapa kamu menjadi ateis?" Dia jawab, "Because God is nothing." Tuhan itu nggak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan. Kami tidak percaya dengan Tuhan. Nah, saya mau syuting, mau masuk ke ruangan studio. Dia tanya begini, "Boleh nggak saya tanya satu hal sama Anda?" "Apa?" "Kenapa perempuan dalam Islam itu begitu dipenjara?" kata dia. Bentuknya apa? Pergaulannya dibatasi, harus nutup aurat pakai jilbab. Tolong ya adik-adik yang sudah pakai jilbab, tolong pertahankan. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Makanya besok kalau ada cowok yang mencintai kamu, katakan sama cowokmu, "Mas, kalau kamu mencintai aku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan." Ini adik-adiknya semangat halal katanya ya, tapi bereskan dulu sekolahnya ya. Jangan terlalu lama pacaran. Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Nah, pertanyaan dia, ini mungkin nanti bisa jadi jawaban Ibu Gubernur ketika ketemu orang-orang yang model seperti ini. Kenapa perempuan itu dipenjarakan dalam Islam, harus pakai jilbab, tidak boleh disentuh sebelum dihalalkan? Karena ternyata yang namanya Audur Linda ini anak yang lahir dari hasil di luar pernikahan. Karena memang di Islandia itu menikah malah dianggap lucu. Jadi kalau orang seneng ya sudah, menikah saja. Enggak, mohon maaf, ya kawin saja. Pacaran enggak perlu menikah. Sehingga banyak anak yang lahir di luar pernikahan. Nah, kalau di Indonesia namanya MBA lah, married by accident. Nah, jawaban saya waktu itu apa? You know Queen Elizabeth, saya bilang. Anda tahu nggak Ratu Elizabeth? Oh, dia bilang, yes I see. Saya tahu. Begitu terhormatnya Queen Elizabeth,
di mata orang Great Britania, Inggris Raya, tidak semua orang bisa mendekat kepada Ratu Elizabeth. Apalagi kok salaman, mendekat lo nggak bisa. Maka harus melewati protokoler yang luar biasa. Nah, di mata kami umat Islam, perempuan itu jauh lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Makanya apa? Kami tidak sembarangan untuk bisa menyentuhnya. Kami tidak sembarangan untuk bisa mendekatinya. Karena kami menghormati mereka, kami dilarang untuk melihat auratnya. Maka kenapa aurat mereka harus ditutup? Cewek harus menggunakan jilbab, pakaiannya panjang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perempuan Islam bagi kami itu jauh lebih terhormat dibandingkan Ratu Elizabeth. Kang Adi tahu? Begitu saya mau masuk studio langsung dia bilang, sorry, I am sorry sir, dia bilang, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Ketemu saya 10 menit akhirnya dia masuk Islam. Maksud saya apa? Tidak semua orang bule itu ya pinter gitu, biasa aja. Tapi kenapa kita kok kemudian tidak percaya diri ketemu orang bule? Makanya adik-adik kalau di Bandung ada orang bule ya diajak ngomong saja. Bule-bule kambing, bule ayam, ajak ngomong aja nggak apa-apa. Bule. Oh bule ya? Bule itu ya. Satu. Kemudian yang kedua, bentuk ketidakpercayaan diri kita. Kalau kita ketemu, mohon maaf umpamanya, orang Cina, mindset yang ada di otak kita apa kan? Ini orang kaya. Sehingga seolah-olah kalau ketemu orang Cina, Cina itu pasti kaya, Bapak Ibu. Padahal mohon maaf, Cina kere itu juga banyak. Kalau Anda datang ke Singkawang umpamanya, di Kalimantan, itu kawan-kawan kita Cina jualan gorengan itu biasa. Ngamen pinggir jalan itu biasa. Tapi selama ini apa? Seolah-olah kalau kita ketemu orang Cina itu kaya, Punya toko gitu ya. punya toko, gambarannya wow gitu. Padahal Cina yang weh juga banyak, tidak hanya wow gitu. Nah, satu lagi, kalau kita ketemu orang Arab, apalagi pakai jubah, pakai serban diubel-ubel di kepala itu, yang ada di otak kita apa? Ini orang suci, orang suci. Padahal tidak semua yang pakai jubah itu orang Islam. Saya pernah, Kang Emil, bawa teman jamaah umroh, dia sama sekali nggak pernah ibadah. Taunya kalau pakai jubah itu Habib. Begitu landing di Jeddah, dia lihat orang Arab pakai jubah, dia teriak, wow, orang Jeddah semuanya Habib. Kan goblok. Gitu. Karena apa? Seolah-olah kalau pakai jubah itu suci. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita mempunyai pemikiran seperti itu? Karena kita nggak percaya diri dengan kemampuan kita sendiri kan. Contoh, kalau soal ngomong pakaian orang Arab, budaya kita, nggak usah ngomong Indonesia lah, Jawa Barat saja. Ini kan keren gitu. Ini kan keren. Kita harusnya percaya diri dong dengan kearifan lokal yang kita miliki. Baru ngomong budaya loh ini, belum ngomong yang lainnya. Yang kemudian apa? Budaya di Jawa Barat ini umpamanya di tanah Pasundan itu banyak jauh yang lebih keren dibandingkan budaya mereka. Contoh soal pakaian. Coba saya mau tanya adik-adik sebelum saya lanjutkan. Tolong bedakan antara agama dengan budaya. Tolong dijawab dengan keras. Menutup aurat itu budaya apa agama? Betul, agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Mulai bingung. Perintah menutup aurat itu budaya, agama. Cara menutup aurat budaya apa agama? Budaya kan. Orang Arab ketika diperintahkan tutup auratmu, mereka menutup dengan menggunakan jubahnya. Begitu masuk kota Bandung, pertanyaan saya, apakah orang Bandung juga harus menutup aurat dengan menggunakan jubah? Jawabannya tidak. Makanya begitu masuk kota Bandung, boleh pakai jas, style kayak Kang Emil. Boleh pakai, ini namanya apa? Baju apa ini? Base cap ini. Base cap kayak kamu, kayak Adi. Boleh pakai baju batik kayak Bapak. Boleh pakai kaos. Kamu boleh pakai celana jeans, setan, demit, iblis. Boleh-boleh saja. Ayo. Boleh pakai sarung. Boleh pakai sarung. Mas Adi, yang saya pakai ini namanya apa? Sarung bukan ya ini?
Celana. Adik-adik yang saya pakai namanya apa? Oh, jangan bilang kulot, masa kulot? Ini namanya tokrung, katok sarung. Kalau orang Indonesia bilang apa? Celana sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak Celana. ini budaya. Dan kita nggak pernah percaya diri dengan budaya kita itu. Coba saya mau tanya lagi. Songkok yang dipakai sama Pak Gubernur itu songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional apa songkok Islam? Nasional. Berarti orang non Islam boleh nggak pakai songkok? Ini namanya apa? Ikat. Ikat apa? Ikat Sunda. Pak. Ikat Sunda. Ini budaya apa agama? Budaya. Nah, ini baru ngomong Bandung saja, bentuk ikatnya macam-macam. Belum lagi ngomong Jawa. Coba, ini kalau saya pakai namanya apa? Belangkon. Belangkon. Ini kalau saya umroh haji kemarin sama Pak Gubernur, ketemu orang Arab pasti ditanya, Mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, Hada belangkon. Gitu kan. Dia tanya lagi, Mahua belangkon. Belangkon itu apa? Saya jawab, Ina urroksi, wadahnya kepala. Ini saja, kita jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Makanya mohon maaf, pakaian mereka itu monoton. Ya di mana-mana pakai jubah. Di kebun kurma ya pakai jubah, nyopir taksi ya pakai jubah. Apalagi ke kebun ya pakai jubah, pegawai imigrasi semuanya pakai jubah. Artinya baru dari satu pakaian saja kita sudah jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Pertanyaannya adalah kenapa kita tidak percaya diri? Nah, karena kira kurang percaya diri inilah kemudian banyak orang yang mengambil peluang. Wah, orang Indonesia ini gak percaya diri. Mereka melihat apa yang kemudian bisa kita lakukan. Mereka melihat Indonesia ini bangsa yang seksi kan. Artinya apa? Kaya. Sumber daya alamnya, wow, amazing. Siapa yang bisa mengalahkan Indonesia? Cuman persoalannya adalah kenapa kekayaan bangsa ini tidak bisa membawa anak bangsa menjadi sejahtera? Jawabannya adalah karena begitu gampangnya kita diprovokasi oleh pihak-pihak asing. Diprovokasi dalam hal apa? Dalam hal agama, teologi, aliran kepercayaan, madhab, dan lain sebagainya. Coba, orang yang punya kepentingan dengan Indonesia, Pak, itu kalau mau nyerang Indonesia dengan agresi militer, mereka mikir. Kenapa? Karena zaman penjajahan, kita yang hanya bermodal bambu runcing, itu bisa mengalahkan Belanda dan sekutunya. Padahal hari ini mohon maaf, alutsista kita itu jauh lebih luar biasa dibandingkan zaman-zaman perjuangan. Makanya mereka nggak mungkin melakukan agresi militer sebagaimana Rusia ke Ukraina umpamanya. Pakai bom, pakai atom, nggak mungkin. Apa yang mereka lakukan? Agresi yang dilakukan bukan agresi militer, tetapi agresi akidah, agresi keyakinan dengan memasukkan paham-paham baru. Contoh, paham-paham yang terkait dengan khilafah. Yang mulai mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Padahal tadi Pak Kadis sudah menyampaikan. Ini mulai muncul. Kelemahannya kemudian adalah, ini untuk koreksi teman-teman dinas pendidikan. Di saat nasionalisme kita mulai menipis, jiwa patriotis ini mulai terkikis, pelajaran yang mendukung untuk mencintai bangsa ini mulai hilang, Pak. Coba Pak Kadis, mohon maaf saya matur ya. Dulu kalau masa kecil saya, Pak, saya SD, itu ada pelajaran namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Apa target goalnya dari pendidikan ini? Mengenalkan siswa didik terhadap sejarah, terhadap perjuangan para pahlawan. Sehingga mohon maaf, orang-orang kayak saya dulu, Pak, hafal dengan lagu-lagu kebangsaan. Diperintahkan untuk menghafalkan nama-nama pahlawan. Sehingga hafalkan. Saya tahu Pangeran Diponegoro, bahkan nama komplit Pangeran Diponegoro saya apa? Coba adik-adik yang hadir.
Yang tahu nama komplit Pangeran Diponegoro, saya kasih uang 1 juta. Ayo yang berani maju. Ayo yang mau. Yang hafal nama komplit Pangeran Diponegoro, saya kasih uang 1 juta. Ayo silakan. Adik-adik yang mau langsung ke sini aja. Ayo langsung maju. Nggak usah muridnya deh, gurunya nggak apa-apa. Ayo 1 juta. Bangga ibu bapak, nama komplit dari Pangeran Diponegoro ya. Nama komplit dari Pangeran Diponegoro. Adik-adik atau Pak Guru yang tahu silakan, itu saya kasih uang 1 juta. Ayo sini, silakan turun kalau berani. Ini Pak. Maju, ini, kita lihat. Benar nggak dihafal? Atau buka Google jangan-jangan. Sini. Oke, silakan. Assalamualaikum Gus, izin meluk Gus, izin meluk. Nah, kok bau kamu duren? Habis makan duren? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh Gus, asli saya deg-degan. Pertama kali lihat Gus. Sebenarnya saya nggak tahu nama fullnya Gus, tapi yang saya tahu namanya Raden Mas Ontowiryo. Apakah itu benar Gus? Ya, itu hanya baru potongan. Potongan. Ontowiryo itu hanya nama potongan. Yaudah, kamu kelas berapa? Kelas 11 Gus. Kelas 11? Iya. Dari sekolah mana? SMA 24 Bandung. Kamu pengen jadi apa besok kalau besar? Insya Allah Gus, cita-cita saya ingin jadi teknisi perminyakan. Teknis perminyakan. Ya, ekspektasinya teknis perminyakan. Faktanya jualan minyak goreng ya. Saya kasih 200.000. Ya, yaudah sana. Izin foto Gus. Izin foto. Cuman saya pesan sama Hanif, kalau posting foto di media sosial tolong jangan diedit cakep-cakep. Kenapa? Kalau saya tersinggung kalau ada orang posting foto diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Bisa aja Gus Miftah ya. Karena cantik itu relatif Pak, tapi filter alternatif. Nih tak kasih tahu, bukti dulu pendidikan sejarah perjuangan bangsa itu penting Pak. Siapa, gini aja, kamu tirukan setelah saya yang berani maju tak kasih 500.000. Nama komplit Pangeran Diponegoro. Siapa nama komplit Pangeran Diponegoro? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. 500.000. Ada ini teh yang berani. Pertanyaannya adalah, hari ini udah nggak kenal lagi Pak. Kalau dulu saya diminta oleh guru saya menghafalkan nama-nama pahlawan, kita apa dengan Cut Nyadin, Cut Mutia. Sekarang nggak tahu Pak, nggak tahu siapa Cut Nyadin, siapa Cut Mutia. Taunya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Cut siapa lagi bro? Cut Mei. Lebih kenal dengan artis-artis K-pop dibandingkan dengan nama pahlawan. Maka mohon maaf, ini menjadi koreksi Pak. Karena apa? Orientasi pendidikan di Indonesia hari ini hanya ngejar 3 mata pelajaran yang diuankan. Betul Pak ya? Ujian akhir nasional. Sehingga kemudian apa? Anak-anak sudah mulai menipis wawasan kebangsaannya. Dulu mohon maaf, SMP masuk SMA, kita diajari apa Bu? Penataran P4. Sekarang mana ada? Enggak ada. Dulu saya GBHN lo hafal. SMA masuk perguruan tinggi, penataran P4. Sekarang sudah tidak ada. Maka peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak itu untuk merusak tatanan toleransi yang ada di Indonesia. Dengan paham-paham yang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok. Coba dari mana Anda mengatakan Pancasila tidak cocok? Saya kasih satu fakta Pak Kepala Dinas dan kawan-kawan, adik-adik. Saya baru 2 minggu sama Kang Emil pulang dari Tanah Arab, dari Tanah Suci.
Adik-adik sekolah saya doakan semoga semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umroh. Amin. Jangan amin dulu itu. Iya, ada koma itu ya. Masih koma. Untuk haji dan umroh. Amin. Amin. Nah, kita lihat kenapa saya mengatakan orang-orang yang mengatakan Pancasila itu tidak cocok itu mohon maaf salah. Coba kita lihat Pak, faktanya. Jazirah Arab itu punya bangsa satu. Namanya bangsa apa Pak? Arab. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu. Namanya bahasa Arab. Tetapi bangsa yang satu dipersatukan dengan bahasa yang satu tidak bisa berdiri di atas negara yang satu. Bangsa satu, bahasa satu, tapi berdiri di atas banyak negara Pak. Itu Jazirah Arab. Maka ada Arab Saudi, ada Abu Dhabi, ada Qatar, macam-macam. Bahasanya satu, bangsanya satu, tetapi mereka nggak bisa bersatu. Nah, kembali ke Eropa. Eropa sama, bangsanya satu namanya Europe. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu namanya bahasa Inggris. Tetapi mereka tidak mampu bersatu Pak. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sekarang coba kita lihat Indonesia. Banyak suku bangsa. Tadi Pak Kadis bilang berapa? Lebih dari 1.400 suku bangsa. Dengan bahasa yang berbeda, dengan adat istiadat yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Gini aja. Siswi cewek yang bisa menyebutkan 5 budaya Sunda maju ke depan, tak kasih uang. 5 budaya Sunda. Yang benda saja, yang benda. Kan ada benda ada yang bukan benda kan? Ayo, yang benda, maju tak kasih uang, 300.000. Karya Sunda, budaya dalam bentuk benda. Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Anda orang Sunda loh. Oi. Halo. Nah, sini dek. Sini. Coba yang lain sebagai dewan juri, benar apa enggak? Sini dek, sini. Deg-degan ya. Namanya siapa? Nama saya Cita Indonesia dari Siapa namanya? Cita Indonesia. Oh, penyanyi itu. Cita-citata. Oh, bukan. Kelas dari mana? SMA Negeri 23 Bandung. Apa nih? Kelas berapa? 10. 10. Kok kamu gemetaran kenapa? Iya, gak pernah gitu. begini. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Kenapa tuh? Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Oh. Iya. Karena kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir yang lain. Oh, sakit ya. Coba sebutkan 5 budaya Sunda yang benda, kategori benda. Angklung. 1 angklung. Wiwitan. Apa? Wiwitan tau gak sih? Terus. Tari jaipong, masuk gak? Kan benda. Oh, benda nih. Ah. Suling masuk gak? Nah, suling. Tuh di gubernur tuh. Gendang. Satu lagi ya? Apa ya? Yang jadi lambangnya Jawa Barat itu apa? Ada pusaka. Keris bukan? Ada pusaka apa itu namanya? Apa ya? Gimana nih? Apa? Yang lambangnya Jawa Barat itu namanya apa itu? Lambang Jawa Barat. Apa Pusaka ya? Jawa Barat. Pusaka Jawa Barat apa namanya? Pusaka Jawa Barat apa ya? 5, 4, Itu gambar pusaka itu loh. Kayak keris itu loh, tapi bukan keris. 3. Kujang. Iya. Betul sekali. 5 ya? Udah, Nah, 5. Namanya siapa tadi? Cita. Nah, kamu tak kasih uang untuk apa? Buat apa ya? Gak minta ke mama jadi. Yang gak jadi minta ke mama. Untuk apa? Buat jajan lah. Oh, buat jajan. Ya. Bukan untuk top up, bukan ya? Enggak loh, lebar ya. Top up. 1, 2, 3. Nah. Ya, makasih. Kasih ya. Ya, silakan ya. Nah.
Sana mau juga? Mau? Coba, tak selesaikan sebentar, habis ini kita tanya jawab. Kamu nulis pertanyaan terbaik, saya kasih uang sama kaos. Saya punya uang, saya punya kaos kan? Siap. Saya siapkan. Saya tahu, saya siapkan uang banyak. Kenapa? Karena saya tahu, cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Betul ya. Oke. Nah, maksud saya apa? Bahwa kemudian bangsa ini kaya. Dan ternyata apa? Segala keberagaman yang ada di Indonesia, walaupun kita berbeda adat, budaya, kearifan lokal, tapi mohon maaf, banyak suku bangsa, tapi bisa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan itu? Ternyata jawabannya adalah Pancasila. Maka kenapa kemudian kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Kalau kita ngomong suku bangsa, Kang Adi, coba kita lihat dari ujung Jawa Timur sampai Jawa Barat, berapa bahasa yang ada, Pak Kadis? Di ujung Jawa Timur itu namanya Banyuwangi, punya suku namanya apa? Osing. Ngomongnya apa? Sun. Nyebrang dikit ketemu siapa? Madura, bahasanya Dormak Bu Abu. Ini kawan saya dari Madura itu banyak, rata-rata penjual sate. Bagi saya penjual sate itu lucu. Kenapa? Yang gerah orangnya, yang dikipasi satenya. Nyebrang lagi ketemu mana? Surabaya, Jawa tapi kasar. Ke barat lagi ketemu mana Bapak Ibu adik-adik? Jogja Solo, bahasanya halus, kulo panjenengan monggo. Ke barat lagi sama-sama Jawa, ketemu mana? Al Ngapakiun, bangsa Ngapak, ngomongnya blekuduk. Banyumasan, dari Kebumen, Tegal, Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, dan sebagian Cirebon. Ke barat lagi ketemu daerah yang kita cintai, mana? Pasundan, Jawa Barat dan sekitarnya, yang terkenal dengan segala keeksotisannya. Nah, maka kemudian apa? Al-Hujurat ayat 26, ketika Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya apa, Pak? Ternyata tujuannya adalah persatuan Indonesia yang dalam Al-Hujurat disebut lita'arofu, saling mengenal. Lah, saling mengenal itu bagian dari persatuan. Yang namanya saling mengenal itu tidak hanya saya kenal dengan Kang Emil kenal dengan saya, tidak. Tetapi saya tahu budayanya orang Sunda tahu budaya orang Jogja. Saya tahu adat istiadatnya, dia tahu adat istiadat saya. Maka mohon maaf, ketika ada orang menghina ibu kota pindah ke Kalimantan dengan mengatakan, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis, orang Kalimantan emosi dan marah. Kenapa? Karena merasa budayanya tidak dihargai. Kenapa? Karena dia gagal dengan lita'arofu, saling mengenal. Makanya kalau saya santai Kang, saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Banyak absen ya ini buat adik-adik semua. Mungkin pancingannya seperti itulah, bahwa kemudian kita meyakini Pancasila ini sebagai sebuah ideologi yang sampai hari ini terbukti mampu mempersatukan anak bangsa. Maka saya harapkan Bapak Ibu guru, walaupun tidak ada materi pendidikannya di sekolah, tolonglah disisipkan materi-materi kebangsaan. Mungkin melalui perintah Pak Kadis ini, bagaimana kemudian anak didik wajib tahu tentang Pancasila. Apa tentang Undang-Undang Dasar 1945, menggalakkan kembali upacara bendera setiap hari Senin. Saya mohon maaf, coba kalau saya boleh usul Pak Gubernur, mohon maaf, alangkah indahnya kemudian kalau gedung ini tidak hanya 1-2 gambar atlet, tapi kita pasang gambar-gambar pahlawan yang ada di sini. Minimal pahlawan yang dari Pasundan umpamanya kita pasang di setiap gedung-gedung yang kita punya. Sehingga apa? Kita mencintai mereka, Pak, karena terbiasa dengan mata kita melihat gambar-gambar pahlawan di sekeliling kita.
Maka saya harapkan semuanya adik-adik bisa memahami sehingga kecintaan kita kepada NKRI semakin bertambah. Terima kasih, kita akan dialog saja. Tanya jawab beserta adik-adik. Oke. Yang bagus pertanyaannya nulis tak kasih hadiah. Siap ya. Coba kaosnya disiapkan. Coba kaosnya yang disiapkan. Oke adik-adik ada yang mau bertanya silakan. Mana yang mau bertanya silakan ke depan. Oke. Oh sudah ada pertanyaan. Oke coba saya bacakan. Tadi pada saat registrasi adik-adik sudah menulis ya pertanyaan. Yang ini kita, tapi Gus ada yang mau ke depan katanya mau bertanya, boleh? Boleh, boleh. Oke langsung sebelah sini. Nah, ini yang sudah nulis coba saya mau panggil ini. Oke. Orangnya mana? Atas nama siapa? Coba. Namanya Cindy Ezra Cati Debai. Oh, Cindy Ezra mana? Cindy Ezra Cati Debai. SMAN 23. Mana orang? SMA 23 Bandung. Cindy Ezra. Oke, ini ada. Cindy Ezra terlebih dahulu ya. Cindy Ezra. Oke. Dikasih mic tak suruh baca sendiri pertanyaannya. Sini. Sini sebelah sini ya. Mana SMA 23 Bandung? Oke. Ini tulisan kamu bukan? Ini kamu. Ya. Coba sekarang dibaca. Coba kaosnya mana kaosnya? Bacain langsung aja. Oke, jadi di sini aku nulis pertanyaan kan penulis atau waktu ngerancang Pancasila itu kan IR Soekarno dan pas banget dirancang tuh di Indonesia. Nah, pertanyaan aku, apakah ada niat dari Provinsi Jawa Barat untuk membuat monumen seperti patung atau lainnya? Untuk kayak jadi ini nih, misalnya kayak di jalan-jalan kan banyak patung-patung lainnya. Patung-patung yang mengingatkan misalnya waktu patung proklamasi di Jakarta kan ada. Nah, apakah di Indonesia mau dibuat monumen pas pembuatan Pancasila? Oh, di Iya, Jawa Barat? di Jawa Barat. Saya mau tanya sama kamu. Apa? Di Jawa Barat ada nggak Jalan Soekarno? Ada. Pasti ada. Ada, pasti. Ada nggak gedung-gedung di Jawa Barat dengan nama Soekarno? Pasti ada. Nah, pasti ada. Yang kamu maksud itu? Bukan, yang aku maksud monumen. Oh, monumennya? Iya. Adakah keinginan pemerintah Jawa Barat membangun monumen Iya. itu? Nah, berarti tanyanya sama Pak Gubernur. Gimana Bapak? Nanti dijawab. Oke, pertanyaannya bagus. Mana tak kasih kaos? Tak kasih kaos yang mana? Nah, tak kasih kaos sini. Sama uang nih. Kamu kelas berapa, Cindy? Aku baru masuk kelas 10. Kelas berapa? 10. Kelas 10. Kamu Iya. besok gede pengen jadi apa? Apa? Cita-citanya pengen jadi apa? Aku jadi jaksa atau enggak dokter. Dari jaksa? Iya. Ngeri sekali. Orasi kebangsaan Gus Miftah. Wah, keren banget gila. Ininya, kasih kaos. Oke silakan. Untuk diperlihatkan ke depan kaosnya. Nah, sama Oke. uangnya. Wah luar biasa sekali Makasih, ya. Cindy. Jawabannya sudah dari Pak Gubernur katanya tadi ya. Jempol dari Pak Gubernur. Selanjutnya. Pertanyaan dari Siapa? siapa ini? M. Raski. M. Rasti mana? Dari SMA berapa? Dari SMAN 24 Bandung. SMA 24 Bandung. M. Rasti. Halo, di mana M. Rasti? Bisa ke bawah? Silakan, ini pertanyaannya bagus banget. Saya pengen tahu namanya Raski mana? Coba M. Rasti. Mana? Ada M. Rasti Oh, di ini sini? Rasti. Oke ya, silakan. Oke. SMA Negeri 24 Sini, Bandung Rasti. mana suaranya? Oh, ada di atas ya. Oke. Coba kamu baca pertanyaan kamu. Ini bagus Pak Gubernur pertanyaannya. Coba ada disimak ya. Assalamualaikum Gus, di sini pertanyaan Raski. Apa tanggapan Gus mengenai lingkungan yang berisi keberagaman agama ataupun keberagaman budaya? Ngomongnya pelan-pelan, kamu ngomong Iya. apa kumur-kumur? Maaf nervous. Tapi hanya terfokus ke satu budaya atau agama dan upaya untuk mengatasi itunya bagaimana? Karena di sini kan pertanyaan Raski lingkungan. Kenapa? Di sini pertanyaan Raski soal lingkungan. Yang dimana lingkungan itu kan pasti lebih dari 2 orang dan lebih. Dan kita hidup di negara yang gak cuma satu agama, gak cuma satu budaya. Majemuk. Terus? Dan upaya untuk mengatasi itu bagaimana? Karena biasanya ada kesenjangan sosial dan lain-lain karena perbedaan itu. Iya, terima kasih Gus. Ya, kamu di sini dulu. Kamu pura-pura jadi host di sini. Nah.
Kamu kok kecil banget, makannya banyak nggak sih? Kebetulan Banyak? alhamdulillah banyak. Kalau orang makannya banyak, tetap kurus, itu dua kemungkinan. Satu anugerah, atau nomor dua azab. Gitu, ya, azab. Kayaknya yang kedua sih. Katanya azab. Jadi pertanyaan Reski ini keren. Apa tanggapan Gus Miftah mengenai lingkungan yang berisi keberagaman agama, tapi hanya terfokus ke satu budaya atau agama, dan bagaimana upaya untuk mengatasi itu? Terima kasih. Mas Raski, kalau Mas Raski besok datang ke pondok saya, Mas Raski akan mendapatkan satu lingkungan yang aneh. Tetangga saya 60% Katolik, tapi pondok pesantren saya berdiri di atas kampungnya orang Katolik. Selatan saya rumahnya pendeta, utara saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa? Karena kami memahami bahwa perbedaan itu sah, baik di dalam bingkai bernegara maupun beragama. Saya mau tanya, orang berbeda boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh ternyata satu, Mas. Kalau Al-Quran mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Orang berbeda itu boleh, yang enggak boleh berpecah belah. Contoh, Rizky sukanya warna apa? Putih. Biru. Biru, sama dong. Aku sukanya hitam. Umpamanya kalian sukanya warna putih. Itu kan pilihan. Bahkan dalam persoalan keimanan saja Al-Quran mengatakan apa? Famang sa'a fal yu'min, famang sa'a fal yakfur. Yang beriman, berimanlah. Yang kafir, kafirlah. Maka yang perlu kita rubah itu, mohon maaf, bukan cara pandang orang lain kepada kita, tapi cara pandang kita kepada orang lain. Maka saya sering mengatakan apa? Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa berselancar, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Lah, maksud saya apa? Untuk supaya kita menjadi bangsa yang rukun, yang perlu kita lakukan satu, jangan menyamakan yang memang berbeda, dan jangan membeda-bedakan yang memang sama. Satu. Kemudian yang kedua, kemarin diskusi saya dengan Pak Gubernur, saya bilang apa? Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Makanya kenapa Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya sama Reski, berapa agama yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, yang legalitasnya diakui? Satu, Islam. Dua, Kristen. Tiga, Protestan. Katolik. Empat, Hindu. Lima, Buddha. Enam, Konghucu. 6 agama yang diakui oleh undang-undang ini berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus mendapatkan intervensi dan gangguan dari pihak manapun. Setuju nggak? Setuju. Orang Kristen ibadahnya di mana? Gereja. Gereja. Silakan ke gereja. Orang Islam di mana? Masjid. Silakan ke masjid. Orang Hindu di mana? Di pura. Pura. Silakan ke pura. Artinya apa? Kalau itu kita lakukan aman. Yang menjadi persoalan adalah kita selama ini intervensi dengan urusan rumah tangga orang lain. Lah kamu tidak boleh melakukan itu. Kita nggak usah ngomong soal salib. Wong salib itu urusan orang Kristen. Orang Kristen nggak usah ngomong tentang Quran. Wong Quran itu urusan orang Islam. Maka kita santai saja. Nah, dalam persoalan ibadah tidak bisa dicampur. Tapi dalam persoalan muamalah kita bisa kerja bareng. Mungkin pertanyaannya begini, bagaimana dulu dengan Gus Miftah yang ceramah di gereja Jakarta Utara? Kamu lihat videonya? Nah, itu konteksnya bukan peribadatan, tetapi seremonial peresmian gereja. Saya diminta untuk ceramah kebangsaan supaya rukun antar umat beragama. Kamu tahu responnya apa? Gus Miftah dibilang kafir. Alasannya apa?
gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lainnya. Padahal atas nama undangan. Saya bilang, Miftah kafir. Apa jawaban saya Raski? Enggak masalah, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun, itu syahadat sekali terbakar kekafirannya. Maka yang pengen saya tumbuhkan kepada kamu adalah berbeda itu boleh. Tuhan menciptakan jutaan kacamata dan Tuhan mempersilahkan kepada kita untuk memilih kacamata mana yang paling kita sukai. Tepuk tangan untuk Raski. Nah, ini keren pertanyaannya. Nah, pertanyaannya bagus, tidak 200.000 tapi 400.000. Alhamdulillah. Keren pertanyaan. Iya. Sama kaos. Sama kaos ya Gus ya. Ya. Alhamdulillah, hatur nuhun Sama Gus. kaos. Sama dari Indihome. Alhamdulillah. Mbak-mbak yang mau bertanya silakan. Atau berani maju saya kasih pertanyaan. Ada lagi yang lain? Ini pertanyaan terakhir. Kenapa? Oh, pertanyaan terakhir. Oke. Dari ngeri sekali namanya ini. Jos. Coba tahu siapa namanya? Siapa? Enangga Rizik Sihab. Erlangga dari SMK Al-Hadi ya. Saya mau Oke. tanya, mau lihat orangnya yang mana ini. Boleh sebelah sini Ayo, Erlangga. mana orangnya? Enangga Rizik Sihab. Wah, dari SMK Al-Hadi. Oke, SMK Al-Hadi mana suaranya? Oh, ada di sana rekan-rekannya ya. Oke, ini Ananda Erlanda sudah hadir. Saya mau tanya bener nggak namanya ini bener itu? Ayo sini. Namanya kok bagus banget itu. Sini. Coba nama komplit kamu siapa? Erlangga Rizik Sihab. Oh, itu bener nama kamu asli? Benar. Mana KTP-nya lihat? Erlangga apa Enangga? Erlangga. Oh, kamu ngefans sama Rizik Sihab? Oh enggak. Nama dari orang tua. Oh, nama dari orang tua. Kok wajahnya beda sama KTP? Tapi mbak-mbaknya kalau punya cowok berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Erlangga, iya ya Kang. Namanya bener. Erlangga Rizik Sihab. Rizik Sihab. Kamu baca pertanyaannya. Cara menanggulangi krisis nasionalisme di kalangan pelajar. Oh, keren banget ini. Tepuk tangan untuk Rizik Sihab. Dari SMA Al-Hadi. Rizik Sihab tanpa Habib. Rizik Sihab tanpa Habib. Insyaallah. Yes. Kamu ada duriah Nabi Muhammad? Enggak ada. Kenapa pakai nama Sihab? Bapakmu Sihab? Nama nggak tahu sih dari nama orang tua aja. Quraisy Shihab katanya terinspirasi dari Quraisy. Oh, terinspirasi dari Quraisy Shihab. Kamu lahir tahun berapa sih? 2004 di Jakarta. 2004. Oke. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi itu jaksa. Sini aja. Pertanyaan saya sama si Rizik Sihab. Kalau pemerintah salah boleh nggak dikritik? Boleh. Caranya? Kritik yang membangun. Kritik yang membangun dengan cara yang baik. Jangan hanya mengedepankan ujaran kebencian. Jangan melakukan hate speech. Jangan mencaci maki. Jangan menghina pemimpin. Kalau mereka salah diluruskan. Saya mau tanya, Pak Gubernur, kalau salah kamu berani ngeritik nggak? Berani. Oh, berani. Itu cara-cara menumbuhkan semangat nasionalisme kita. Keren. Pak Gubernur salah, kan orangnya asik. Tapi dengan cara yang baik, jangan mencela. Hati-hati loh. Sekarang banyak orang berurusan polisi hanya gara-gara postingannya, betul? Makanya adik-adik ingat ya, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Saya ulangi, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Sekarang itu kalau mau pengen viral gampang. Tapi saya bilang sama si Rizik, virallah dengan prestasi, jangan dengan sensasi. Betul? Coba, kayak di TikTok itu kan, cewek berjilbab, mohon maaf bajunya dibuka, ngevlog, hai guys. Apa coba yang dipamerkan? Itu kan berarti dia apa? Tidak bisa menjaga martabatnya. Tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Pengen viral,
tapi dari jalur sensasi, bukan prestasi. Makanya saya pesan sama Rizik, teman-teman kamu ayo, kamu sebagai pelopor anak muda yang mencintai bangsa ini, dengan mencintai pemimpinnya. Karena saya pernah membuat tulisan, salah satu pemicu radikalisme itu adalah kebencian yang berlebihan kepada pemimpin. Pemimpin boleh salah dan pemimpin juga boleh untuk dinasihati. Tepuk tangan untuk Rizik. Kasih uang kamu hafal Pancasila. Mana kaosnya Mas? Kaosnya Mas. Nah. Ya. Boleh foto? Boleh foto ya sini, cepetan. Oh. Kok HP-mu gambarnya cewek? Kamu udah punya pacar belum? Alhamdulillah. Udah punya pacar kamu? Siapa yang khilaf sama kamu? Mana pacarnya Rizik yang mana? Oh enggak ada. Oh enggak ada. Ya, makasih Rizik. Tepuk tangan tuh Rizik. Ya. Kasih Le. Udah. Maka adik-adik sekalian yang saya cintai, akhirnya yang pengen saya sampaikan adalah solusi-solusi yang bisa kita lakukan sehingga kemudian bangsa ini bisa menjadi bangsa yang toleran. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman kebangsaan yang benar. Kemudian yang kedua, pendidikan cinta dan bela negara. Kemudian apa? Ayo mulai lagi menghafalkan lagu-lagu kebangsaan, menghafalkan nama pahlawan, kembali memahami penataran P4 dan lain sebagainya. Akhirnya Kang Adi, sebelum saya tutup akan saya bacakan konklusi dari apa yang saya sampaikan. Bangsa Indonesia adalah rumah besar yang menaungi siapa saja, tak pandang perbedaan yang ada. Di bangsa ini perbedaan akan merekatkan, bukan meretakkan. Perbedaan menjadi alasan untuk saling mengisi, bukan memusuhi. Perbedaan jadi alasan untuk bersanding, bukan bertanding. Kita bersanding untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kita bersanding untuk membawa pencerahan. Kita bersanding untuk memberdayakan. Karena dalam bingkai kebaikan kita semua sama, dalam bingkai kebangsaan kita semua setara. Toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak yang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tetapi mereka juga tidak salah. Pentingkan introspeksi, bukan interpretasi. Mawas diri, bukan harga diri. Toleransi, bukan arogansi. Amanah, bukan amarah. Meminta maaf, bukan meminta perhatian. Tepuk tangan untuk adik-adik SMA Bandung. Akhirnya, sebagai penutup, Pak Gubernur, saya selalu bilang, coba adik-adik lihat, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Coba Anda lihat, kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.